Melewati pertengahan bulan, bersiaplah menyambut pergantian hitung-hitungan keberuntungan pada bulan Februari nanti. Sebab saat itulah, tahun 2024 secara resmi dinaungi oleh sang naga kayu. Pemilik sio seperti monyet, ayam, tikus atau babi, berbahagialah karena akan dimanjakan dengan banyak pencapaian. Inilah saatnya memetik semua buah keberuntungan. Sementara itu, sio yang ciong di tahun ini hati-hati dan selalu bersabar. Tidak ada kesedihan yang tak terselip kebahagiaan. Anggap semua kesulitan yang disediakan oleh naga kayu sebagai lelaku untuk mendapatkan kemuliaan di masa-masa mendatang. Tapi mungkinkah tahun 2024 ini juga masih akan diwarnai banyak bencana mengerikan? Benarkah akan ada suara ledakan yang sangat dahsyat menyerupai bom? Bagaimana dengan kehidupan para selebriti yang serba glamor? Masihkah fenomena skandal cinta terlarang tetap semarak? Mulai Februari nanti, tahun naga kayu segera efektif memayungi tahun 2024. Banyak peruntungan tapi butuh kehati-hatian. Bagi sejumlah pemilik sio yang secara energi bertentangan dengan aura naga kayu. Bagi mereka yang dipayungi oleh sio seperti monyet, ayam, babi atau sio tikus, berbahagialah. Karena mereka seperti dimanjakan oleh banyak pencapaian di tahun ini. Bukan hanya banyak peluang yang terbuka, tapi nyaris semua peluang bisa diubah menjadi cuan. Sementara itu, hal yang berkebalikan terjadi pada sio ciong yang sepanjang tahun mengalami kemalangan. Mereka harus hati-hati, bersabar, serta hindari putus asa. Terutama sio naga yang bertabrakan sangat keras secara energi dengan tahun naga kayu. Tapi benarkah tahun 2024 ini juga masih diwarnai banyak bencana? Bagaimana dengan kehidupan para selebriti? Mungkinkah skandal cinta terlarang masih menjadi fenomena massal? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Meninggalkan pertengahan bulan Januari untuk kemudian menyongsong Februari, hati-hati. Ada fase pancaroba yang gawat saat pergantian hitung-hitungan tahun menuju sio naga kayu. Tapi bagi sejumlah pemilik sio, jangan khawatir. Sebab naga kayu sangat bersahabat bagi sio semacam sio macan. Ada hoki tinggi, meski perlu hati-hati dalam mengambil keputusan. Sementara itu, sio yang paling dimanjakan tahun ini adalah sio tikus, babi, ayam, dan monyet. Bukan hanya banyak peluang terbuka, tapi nyaris semua peluang bisa menghasilkan cuan. Apalagi sio monyet yang akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan lompatan-lompatan tinggi. Monyet di tahun naga 2024 ini itu merupakan sio yang bisa saya bilang paling hoki, paling beruntung. Kenapa? Karena dengan kecerdasannya dan kelincahannya dia dapat memasukkan diri ke setiap peluang yang ada. Sio ayam di tahun naga kayu ini termasuk bisa saya bilang ya adalah yang kedua setelah monyet yang paling hoki. Jadi posisi kedua terhoki menurut saya di sini adalah ayam. Kenapa? Karena di sini ayam ini akan bekerja lebih secara terorganisir ya. Sio terakhir adalah sio babi untuk tahun naga kayu ini. Di
dimana menurut saya ini paling hoki dari segi keuangan. Jadi bukan hanya kesempatan saja, bukan hanya masalah kesehatan saja, tapi ini lebih ke masalah keuangan, karena apa yang ditanam sebelumnya itu mulai menghasilkan di tahun naga kayu ini. Di sio tikus ini, di tahun 2024 ini atau di tahun naga kayu ini adalah salah satu sio yang beruntung. Kenapa? Karena terlihat banyak peluang dan juga banyak kesempatan-kesempatan di dunia usaha maupun pekerjaan. Jadi bisa saya bilang, pun dari kartunya sendiri juga bilang bahwa ibaratnya bisa lebih masuk ke dalam permainan-permainan yang berhubungan dengan kerezekian. Dalam catatan Ki Bajra, ada beberapa sio yang sebaiknya tidak gegabah dalam melangkah. Sebab di tahun ini, banyak ciong yang akan ditemui. Misalnya saja sio kerbau yang butuh kerja keras, bahkan sekedar untuk bertahan hidup. Itu pun lebih banyak tidak berhasilnya. Sio lain yang juga ciong adalah kambing dan kuda. Jadi istilah kerja keras sebagai kuda tidak akan berlaku di tahun ini. Soalnya, sekeras apapun yang dilakukan, hasilnya tetap mengecewakan. Selain kuda, ada kambing yang karakternya harus diredam. Kebiasaan adu kepala perlu dihindari. Apalagi sifat jumawa yang senang dengan kemewahan, serta pesta pora untuk merayakan pencapaian. Sio kuda. Sio kuda di sini saya hitung lumayan agak ciong lah ya, bisa dibilang nggak terlalu ciong tapi ada ciongnya. Karena gini, sio kuda di sini harus bisa lebih memilih circle-nya, memilih dengan siapa dia bergaul, dia duduk, dia berkomunikasi, bekerja, dan juga hal-hal lain yang sifatnya sosial. Kenapa? Karena di sini ada kemungkinan bahwa para sio kuda ini berusaha untuk melit atau menjadi pemimpin, yang dimana seringkali susah masuknya, tidak sadar untuk menjadi seperti bosi ya, saya bisa bilang seperti itu. Kambing ini agak ciong juga di tahun ini, agak sial juga, karena yang perlu diwaspadai adalah sifat glorifikasi terhadap diri sendiri, karena tidak selamanya kambing ini harus mengadu kepalanya dengan kambing lain. Dalam artian harus sabar, kemudian harus tekun, harus fokus terhadap apa yang sedang dikerjakan. Untuk perihal asmara, di sini akan lebih all out, akan lebih memberikan yang terbaik. Tapi di satu sisi, hindari untuk stres berlebihan. Di antara semua sio yang memiliki peruntungan dan kebuntungan masing-masing, sio naga menjadi sio yang butuh perhatian khusus, terutama karena ada energi yang bertabrakan sangat keras dengan tahun naga kayu. Diperlukan bukan hanya kehati-hatian, tapi sekaligus treatment tersendiri dalam menjalani tahun 2024 yang bukan tidak mungkin terjadi tahun keterpurukan. Pemilik sio naga yang selama ini merasa superior sebaiknya mengoreksi diri untuk lebih mendengarkan pendapat orang lain. Tidak boleh tidak, itulah cara agar kejatuhan nasib buruk tidak bertambah parah. Untuk sio naga, ini adalah sio yang paling diwaspadai di tahun ini. Kenapa? Karena ibaratnya ini ciong terbesar atau banyak hambatan atau banyak kegagalan terbesar di tahun ini. Kenapa? Karena secara sistem peredaran planet dalam astrologi atau astronomi Chinese, memang saat sio itu bertemu dengan tahunnya maka akan bersifat sangat menantang ya di sini. Sesuai dengan kartunya, di sini saya bisa ada pesan bahwa jangan terlalu buta sama pandangan diri sendiri. Cobalah untuk menerima masukan dari orang lain. Kalau sio yang ciong, menurut saya itu sebaiknya jangan menikah di tahun ini, tapi ditunda dulu sampai kira-kira Februari tahun depan. Selain menghitung sejumlah sio yang mengalami nasib sial di tahun ini, Ki Bajra juga mewanti-wanti untuk selalu berhati-hati
jika melakukan sebuah perjalanan. Sebab transportasi memang perlu diwaspadai akibat benturan energi tahun ini dengan semua yang memiliki unsur logam. Maka semua kegiatan transportasi mulai dari darat, laut, dan udara butuh perhatian khusus agar tidak jatuh korban jiwa yang sia-sia. Masalah transportasi memang ya gimana pun juga saya bisa bilang ini cukup signifikan ya angkanya. Kenapa? Karena elemennya elemen logam menurut saya, yang itu sangat berlawanan dengan elemen kayu itu sendiri. Tahun naga kayu ini cukup tricky di bidang transportasi ya. Kalau saya ngelihatnya yang paling dia harus diwaspadai itu di bidang transportasi. Dan yang kenapa? Karena gini, yang saya lihat dari elemennya, kayu itu sangat bertentangan dengan logam, dimana semua transportasi pasti pakai logam, kecuali ya mungkin beberapa perahu ya, karena yang saya lihat ada urusannya dengan kereta. Terutama saya masih melihat vision bahwa ada masalah di kereta cepat ya. Saya kurang tahu itu kereta yang dimaksud kereta yang mana, tapi saya cuma ada masukan adalah atau wangsit, yaitu keretanya kereta cepat yang bisa dibilang untuk bagian korbannya ya ini mudah-mudahan nggak kejadian ya. Itu memang cukup besar nantinya, karena nggak hanya satu kejadian masalah kecelakaan kereta yang terjadi di 2024, dan pun yang perlu diwaspadai adalah kecelakaan pesawat kembali, karena di kartunya ini kurang lebih dia akan menyebutkan ada suatu kelalaian di bidang penerbangan yang menyebabkan kecelakaan. Ya, saran saya untuk seluruh maskapai ya tolong dicek lagi permasalahan uji layak penerbangannya. Dalam hitung-hitungan astrologi Tiongkok, Shio Naga akan mengalami masalah besar di tahun naga kayu ini. Jadi perlu hati-hati. Tapi benarkah memang akan banyak bencana terjadi sepanjang 2024 ini? Mengapa titisan Nyai Roro Kidul memberi pesan kehati-hatian setelah Januari melewati pertengahan bulan? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Itu penyakit-penyakit yang bahaya itu di tahun depan ada, malahan AIDS pun ada ya. Terus penyakit yang ya maaf ya, bukan ciptaan ya, tapi ya intinya seperti COVID tapi bukan COVID, tapi insya Allah tidak separah COVID gitu. COVID yang kemarin itu insya Allah tidak akan terjadi lagi, tidak akan ada lagi. Ada bahaya juga datang dari unsur-unsur yang berhubungan dengan air dan tanah. Banjir awal tahun mesti diwaspadai, juga gempa. Setelah dua bencana alam langganan itu akan disusul dengan tragedi yang lebih memilukan. Sebab fenomena kemarau panjang berakibat mahalnya sandang pangan. Orang Jawa menyebut pagebluk yang menyengsarakan terutama rakyat kecil yang tanpa daya. Kayak banjir ada tetap, tapi nggak terlalu besar. Gempa pun tetap akan ada gitu. Di beberapa daerah lah ya gitu. Di beberapa daerah akan ada gempa, cuman tidak besar gitu. Dan yang lebih parahnya itu ya ini kemarau gitu, kemarau panjang yang menyebabkan orang yang benar-benar kekurangan gitu, sampai banyak orang yang kelaparan kayak gitu-gitu. Lumayan banyak gitu korbannya, cukup banyak lah gitu. Tapi ya nggak dalam waktu dekat ini sih, agak-agak beberapa bulan lagi lah. Dalam telisik batinnya, titisan Nyai Roro Kidul melihat ada suara ledakan sangat kencang serupa bom. Suara itu seperti menjadi pertanda munculnya tragedi besar. Dentuman besar layaknya ledakan sebuah bom akan terjadi di sebuah perusahaan
hingga mengejutkan semua orang. Ada banyak kerugian, tidak hanya material tapi juga korban jiwa. Ada seperti ini ya, seperti bom gitu. Ada dentuman keras yang mengeluarkan api cukup besar, dan ini bersangkutan dengan satu perusahaan yang lumayan besar gitu ya, terbakar, dan ya banyaklah kerugiannya gitu ya. Jadi ini perusahaan yang besar lah gitu. Lalu benarkah masih banyak perselingkuhan yang berujung perceraian? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Kisah cinta terlarang sepertinya tidak akan jauh dari panggung hiburan. Fenomena perselingkuhan masih akan terus terjadi, sehingga banyak rumah tangga yang berguguran, serta berujung pada perceraian. Tahun Naga Kayu agaknya memberi suasana yang kurang kondusif bagi selebriti. Sebab akan ada rumah tangga yang dari luar terlihat adem ayem, tapi di dalam penuh pergolakan. Secara publik, pernikahan mereka berjalan dengan baik, bahkan penuh rona kebahagiaan. Namun pada akhirnya, rumah tangga pasangan ini kandas terlindas isu perselingkuhan. Akan ada kasus seperti perceraian gitu ya. Kalau perceraian itu sudah sangat banyak di kalangan artis-artis ya. Kelihatannya awet-awet aja, adem ayem aja, tahu-tahu itu lagi sebenarnya itu lagi dalam proses untuk mengajukan perceraian. Ada kayak satu artis ini penyanyi pop yang dilihat tuh adem ayem sebenarnya, tapi si suaminya ini seringkali melakukan perselingkuhan di belakang perempuan ini ya. Padahal ini orangnya cantik ya, suaranya bagus gitu, dan si suaminya ini suka selingkuh. Apa boleh buat, semua peruntungan dan kebuntungan tahun 2024 sesungguhnya sudah dituliskan Tuhan dalam garis takdirnya masing-masing. Sementara yang bisa dilakukan adalah sebatas memperkuat batin agar mampu menjalani semua rintangan atau bahkan mara bahaya dengan tenang penuh perhitungan. Semogalah seberat apapun tahun ini tetap berhasil dilewati dengan banyak pencapaian. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.